Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep atau diagram. Yuk kita simak cara menjelaskan isi teks media cetak. Ada beberapa cara. Yang pertama, menuliskan kembali informasi dan kata kunci yang telah dipahami dengan menggunakan bahasa sendiri. Cara yang kedua, membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk diagram. Menuliskan kembali informasi dan kata kunci yang telah dipahami dengan menggunakan bahasa sendiri. Bisa kamu lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judul dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat, pahami setiap informasi penting. Yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah dipahami dengan menggunakan bahasa sendiri. Membuat peta konsep. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat peta konsep. Yang pertama, perhatikan judul dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting dalam setiap paragraf dan tulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Yang keempat, informasi yang didapat disajikan dalam bentuk cabang atau peta konsep. Contoh membuat peta konsep untuk menjelaskan isi teks media cetak. Bacalah teks paragraf di bawah ini dengan judul Memasak dengan teknik food fire. Food fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bara yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Paragraf 2. Panas yang dihasilkan oleh teknik food fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Oleh sebab itu, banyak koki internasional menggunakan food fire sebagai teknik memasak andalannya. Menurut salah satu koki eksekutif internasional, Jacob Burrell, memasak dengan menggunakan teknik food fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang pas. Hal itulah yang membuat masakan terasa lebih lezat. Paragraf 3. Contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik food fire adalah pizza, makanan khas dari Italia. Selain pizza, teknik memasak menggunakan food fire juga cocok untuk sayuran segar dan seafood. Sayuran yang dimasak dengan menggunakan teknik food fire akan terjaga nutrisinya
dan menghasilkan tekstur yang renyah. Sementara itu, seafood akan memiliki aroma lebih wangi setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik food fire. Peta konsep yang bisa kita buat dari teks bacaan tersebut. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu judul dari bacaan tersebut, yaitu teknik memasak food fire. Nah, setelah judul sudah tertulis, kita cari kata kunci dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama kita temukan kata kunci yaitu pengertian food fire. Di paragraf kedua kita temukan kata kunci kelebihan food fire. Dan kata kunci paragraf ketiga adalah contoh makanan. Setelah kata kunci kita temukan, kita mencari informasi penting dari kata kunci tersebut. Paragraf pertama, pengertian food fire. Informasi pentingnya yaitu food fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar dengan menggunakan bahan bakar kayu. Sedangkan informasi penting yang ada di kelebihan food fire yaitu aroma makanan terasa lebih lezat, khas dan wangi. Kematangan makanan yang pas, nutrisi terjaga, terus menghasilkan tekstur yang renyah. Sedangkan informasi yang dapat kita temukan dalam kata kunci contoh makanan yang dapat dimasak dengan food fire yaitu pizza, sayuran segar, dan seafood. Setelah kita selesai membuat peta konsep, kita lanjut ke pembuatan peta konsep dan kesimpulan. Perhatikan bacaan berikut. Tungku jimat. Tungku buatan Supriyanto diberi nama tungku jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku jimat ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Pembakaran menggunakan tungku jimat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Hal itu karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Dari teks tersebut kita dapat mencari ide pokok pada paragraf pertama yaitu tungku jimat buatan Supriyanto. Untuk pokok pikiran paragraf kedua yaitu efisiensi pembakaran tungku jimat. Selanjutnya kita akan membuat peta konsep dan kesimpulan. Dari bacaan tersebut kita bisa membuat peta konsep dan kesimpulan. Yang pertama kita buat peta konsepnya. Kita tulis terlebih dahulu judulnya yaitu tungku jimat. Kita ambil kalimat penting paragraf 1 yaitu tungku jimat dibuat oleh Supriyanto, singkatan dari energi hemat. Kalimat penting paragraf 2 yaitu teknik pembuatan tungku meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Pada konsep tersebut kita bisa ambil kesimpulan. Tungku hemat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakan tugas yang sudah Miss kasih. Oke, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin.
jaga kesehatan, dan tak lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.